Ustadz, dulu para nabi diberikan kesaktian oleh Allah. Begini Ustadz, dulu saya juga pernah dikasih oleh seorang kiai suatu amalan yang harus saya baca setelah sholat fardu dalam makna untuk mendapatkan kesaktian Ustadz. Apakah ini masuk syirik? Mohon penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para nabi mereka diberi mukjizat ya, yang mukjizat tersebut bukanlah ilmu yang mereka pelajari dengan cara tertentu, dengan zikir tertentu. Allah kasih begitu saja ya, sebagai bukti bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Jadi mereka punya mukjizat yang disebut dengan al-ayat, al-bayyinat, yang membuktikan bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Dan mukjizat para nabi berbeda-beda. Karamatul auliya, mereka diberi mukjizat. Tidak ada seorang salaf pun yang mereka beramal soleh supaya bisa terbang, bisa sakti, bisa menghilang. Tidak ada. Ya, mereka dikasih karomat oleh Allah, bukan kehendak mereka. Tiba-tiba Allah kasih karomat, dan itu hanya temporer saja ya. Saat itu aja, setelah itu belum tentu ada lagi ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah, tiba-tiba Allah perlihatkan kepada dia pasukan yang dipimpin oleh seorang namanya Sariyah, yang jaraknya jauh sekitar sebulan perjalanan. Umar melihat, diperlihatkan oleh Allah, seakan-akan mereka terdesak dan dalam kondisi bahaya. Maka Umar berkata, "Ya Sariyatu al-jabala, wahai Sariyah, bawa pasukanmu ke arah gunung." Suara Umar di kota Madinah ini didengar oleh mereka dalam jarak sebulan perjalanan. Ya. Dan itu terjadi cuma sekali itu aja. Artinya karamah itu bukan ilmu yang dipelajari, tapi tiba-tiba Allah berikan. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berperang, tahu-tahu kalau tempat musuh harus melewati lautan atau melewati air, dan tidak ada cara untuk sampai ke sana. Tiba-tiba Allah jadikan air tersebut menjadi kaku atau beku, menjadi padat, kemudian bisa dilewati oleh kuda. Ini tidak pernah Sa'ad bin Waqqas bikin ilmu tersendiri, kita zikir ini supaya bisa begini. Dia pun tidak tahu, tiba-tiba Allah kasihkan karamah tersebut. Oleh karena di antara yang membedakan antara karamah dengan ilmu syaitan, artinya ilmu karamah tidak bisa dipelajari. Tidak ada ilmu pelajari supaya begini jadi begini, tidak ada ya. Dan oleh karena hati-hati kalau ada yang ngajarin kamu mau hilang, baca ini wal yatalattaf sampai berapa kali kau bisa menghilang, itu bukan dari ajaran syariat, enggak benar, enggak pernah Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Lihat ketika Nabi SAW berbicara tentang salat, ibadah apa yang lebih hebat daripada salat? Tidak ada yang mengatakan kamu salat kamu sakti, enggak ada. Atau ada yang bilang ada yang lebih hebat daripada salat. Apa sih amalan terbaik? Salat. Ya. Ini kemudian cuma baca wal yatalattaf itu menjadi hilang. Terus dia bisa menghilang, terus mau ngapain kau menghilang? Mau nyuri barang, mau ngintip orang, terus menghilang, terus ngapain? Jadi waspada kalau ada orang mengajarkan ilmu-ilmu tertentu dalam untuk menjadi ini, menjadi itu tidak pernah diajarkan dalam syariat. Dan karamah bukanlah suatu disiplin ilmu yang dipelajari, tapi dia suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba tanpa dia pelajari. Yang penting dia bertakwa kepada Allah, tiba-tiba Allah berikan ketika dia membutuhkan. Bukan di kehendak dia, kapan dia memiliki bisa, enggak. Ketika dia butuhkan Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab.